Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, selawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah petunjuk kepada kita untuk istiqomah menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, dan istiqomah untuk tetap mencintai kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita masing-masing. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Ramadan hanya tinggal hitungan beberapa hari lagi akan segera meninggalkan kita semua. Bulan yang paling banyak mendapatkan gelar keistimewaan dari Rasulullah. Nabi menyebut Ramadan Sayyidus Suhur, penghulu, pemimpin dari seluruh bulan. Nabi menyebut Ramadan Syahrul Rizki, bulan rezeki. Dan memang luar biasa memang Ramadan ini. Bukan hanya umat Islam yang melimpah rezeki, orang-orang kafir pun melimpah rezekinya di bulan Ramadan ini. Yang buka toko pakaian, yang toko bangunan, toko cat, orang-orang non-muslim, penjahit, semuanya mendapat limpahan rezeki di bulan Ramadan ini. Ramadan juga disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena memang ulang tahun Quran itu di Ramadan. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagaimana firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah mukjizat terbesar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin mengajak kita kembali untuk menelaah makna kata mukjizat itu. Karena saya melihat belakangan ini orang terlalu royal mengucapkan kata-kata mukjizat ini. Dan seringkali kata-kata mukjizat ini ditempatkan pada sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak tepat, tidak pada tempatnya. Sekarang ini asal ada aneh-aneh sedikit, mukjizat. Asal ada kejadian-kejadian aneh sedikit, mukjizat. Dulu Medan pernah dihebohkan dengan peristiwa yang akhirnya menjadi salah satu penyebab pindahnya bandara kita ke Kuala Namu. Peristiwa jatuhnya pesawat Mandala Air yang menewaskan gubernur aktif Tengku Rizal Nurdin, mantan gubernur Raja Inal Siregar, dan seorang ulama besar Sumatera Utara, Ustadz Abdul Halim Harahap, anggota DPD RI pada waktu itu. Pesawat baru saja take off dari Polonia, baru hitungan menit lah, tahu-tahu jatuh, dan itu geger seluruh Indonesia,
headline. Pemberitaan bukan hanya lokal tapi nasional, setiap hari memberitakan peristiwa itu. Ada peristiwa menarik yang terjadi dalam peristiwa itu. Kalau saya ada kesan dengan Ustaz Halim almarhum. Waktu itu beliau ketua Al-Wasliyah Sumatera Utara, anggota DPD. Senin pesawat jatuh, Sabtu beliau mengisi, saya waktu itu masih tinggal di Langkat di Kuala. Beliau mengisi nggak jauh dari masjid di tempat saya tinggal. Malam itu memang ada sesuatu yang agak aneh pada diri beliau. Waktu ceramah itu di mimbar beliau bilang begini, saya tahu di mana-mana biasa Ustadz kalau ceramah dihidangkan 2 minuman, kata beliau, teh manis sama air putih, tapi malam ini saya mau yang istimewa, kata beliau. Carikan saya kopi dengan jus jeruk. Itu kenangan terakhir itu. Panitia sibuk malam itu, cari kopi, jus jeruk, antarkan. Dan rupanya itu orang bilang buang tabiat. Senin kejadian, pesawat jatuh, dan akhirnya beliau meninggal. Kenangan kopi jus jeruk itu tertinggal di Kuala, di Masjid Istiqomah waktu itu. Untunglah ini puasa, kalau nggak puasa aku pun takut juga kalau dikasih jus jeruk pada siang hari ini gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu semua yang duduk di kursi VIP tewas. Peristiwa Mandala. Tapi ada 18 orang penumpang duduk di ekor pesawat selamat. Rupanya Israel ini cabut nyawa nggak tengok kelas, Pak. Kalau lihat harga tiket, harusnya yang selamat yang di VIP. Tapi ini enggak, yang selamat yang di ekor pesawat, yang di VIP tewas semua. Sampai kawan saya waktu itu bilang, aku kalau gini naik pesawat dah bagus duduk di ekor aja lah, kata dia. Itu nasib, Wak, jatuhnya nungki, aku bilang. Kalau jatuhnya ekor duluan, Wak juga duluan tewas, aku bilang sama dia. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, itu kan semua faktornya ajal. Tapi waktu itu setelah peristiwa, besoknya koran-koran di Sumatera Utara memberitakan 18 penumpang Mandala mendapat mukjizat selamat dalam kecelakaan maut pesawat Mandala. Bahasanya mukjizat. Saya pastikan setelah Nabi Muhammad wafat nggak ada lagi mukjizat. Kita ini asal aneh-aneh sedikit mukjizat. Ada mobil kecelakaan, remek mobil itu, setiur tuh bersatu dengan tempat duduknya. Orang bilang ini supirnya mana ini, udah pasti mati lah ini, mati pasti mati supirnya ini, mati kepala otak. Oh itu mati kata orang, itu duduk waktu di situ katanya. Ah mana mungkin, itu supirnya itu. Kau datangi kalau nggak percaya, kita Wak supir mobil itu, Wak, iya, Wak kok bisa selamat? Ya kau tanya Israel lah, kenapa aku selamat? Kata waktu juga, ya Allah, Wak dapat mukjizat. Asal aneh-aneh sedikit mukjizat. Nanti orang tiba-tiba pandai ngobati dapat mukjizat. Nenek-nenek jatuh dari ayunan selamat, mukjizat. Asal aneh-aneh mukjizat sekarang ini. Nah sekarang kita coba kaji dulu mukjizat itu apa gitu. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para rasul-rasulnya. Untuk apa? Untuk melemahkan upaya orang-orang kafir yang berupaya menghalangi perjuangan Rasul dalam menegakkan dakwah agama Allah. Artinya tidak ada mukjizat kecuali hanya untuk para rasul. Dan mukjizat itu dalam Islam dibagi dua. Ada mukjizat kauniyah, ada mukjizat akliyah. Kauniyah yang bisa disaksikan langsung dengan mata kepala. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun sampai di tepi Laut Merah, kata bingung Nabi Musa, nggak ada lagi jalan. Kata Jibril, pukulkan tongkatmu ke laut. Dipukulkan tongkat ke laut, laut terbelah menjadi dua, membentuk jalan. Musa pun masuk dengan pengikutnya nyebrang. Itu disaksikan ketika dia memukul tongkat itu ke laut oleh mata kepala para pengikut-pengikutnya. Sampai Fir'aun di tepi laut, nampak ada jalan, Musa di tengah, dia pun diajaknya juga pasukannya, ayo bro, masuk sama bro-bronya semua. Musa sampai di seberang, Fir'aun masih di tengah, bersatu balik laut tuh, tenggelam Fir'aun. Itu disaksikan dengan mata kepala.
Nabi Daud digenggamnya besi itu lunak. Sulaiman berbicara dengan binatang, itu disaksikan oleh orang banyak. Terus bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Ibrahim ketika dicampakkan ke api, dituduh Raja Namrud menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud. Campakkan, kata Raja Namrud. Dicampakkan, orang tulah rame-rame, ayo ji samsu, kira-kira gitulah. Dicampakkan, masuk ke dalam api. Allah berfirman, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin kau, selamatkan Nabi Ibrahim. Api yang sifatnya panas berubah jadi dingin. Ibrahim tenang dalam kobaran api, apinya padam, bergerak arang bekas kayu yang dibakar. Ibrahim berdiri dengan selamat. Itu disaksikan, mukjizat kauniyah. Tapi walaupun bapak hafal ayat itu, jangan dicoba-coba di rumah. Dihidupkan pula kompor gas, kuliah naru kuni bardan wasalaman ala Herman. Duduk pula Wak Herman di atas kompor. Dipastikan lonyot itu Pak, pasti lonyot itu. Tetapi ayatnya sama Ustaz. Ya ayat sama, cuman Nabi Ibrahim kan yang merintahkan Allah. Kalau kita nggak ada jaminan itu disaksikan langsung. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nah, itulah dulu waktu orang-orang kafir bilang, "Hai Isa, kalau kau betul-betul Rasul Allah, bisa nggak kau hidupkan orang yang sudah meninggal?" Kalian minta aku hidupkan siapa? Hidupkan Sam bin Nuh, Sam anak Nabi Nuh. Nabi Isa sholat 2 rakaat di atas kuburan itu, kemudian dia berdoa, kuburan bergerak, tiba-tiba Sam bangkit dari kuburnya, jenggotnya panjang sampai ke tanah, putih jenggotnya. Ketika itu Sam kaget, "Kau siapa?" "Aku Isa." "Kenapa aku bisa bangkit?" "Aku mohon kepada Allah. Kukira sudah tiba hari kiamat," kata Sam. "Sampai putih semua jenggotku." Terkejut dia pikir sudah tiba hari kiamat, sampai putih semua jenggotnya. Makanya nanti waktu terjadi peristiwa kiamat, anak-anak rambutnya pun berubah menjadi putih. Ibu-ibu hamil berguguran anaknya. Saking terkejutnya dengan tiupan trompet, gunung-gunung itu berterbangan seperti kapas yang ditiup angin. Itu peristiwa kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad pernah ditunjuknya bulan di atas langit, kemudian ditariknya garis lurus ke bawah, bulan terbelah menjadi 2. Pernah dalam satu peperangan, bapak-bapak, ibu-ibu, kehabisan bekal minuman. Udah, Nabi Muhammad berdoa, tiba-tiba memancar air dari celah-celah jarinya, dan air itu diminum oleh para pengikutnya, pasukan perang waktu itu. Itu apa Ustaz? Mukjizat kauniyah, bisa disaksikan dengan mata kepala. Ada lagi istilah namanya mukjizat akliyah. Nah, ini nanti kita bahas belakangan. Cuman saya mau ceritakan dulu, ada kejadian luar biasa selain mukjizat, selain yang diterima oleh para rasul. Apa namanya Ustaz? Karomah. Karomah ini untuk siapa? Wali-wali Allah, orang-orang yang memang dekat betul dengan Allah, sehingga Allah memberikan apa-apa hal-hal yang di luar kemampuan manusia biasa. Sunan Gunung Jati, dia pernah bedah perut wanita dengan jari kelingkingnya. Dia melintasi sebuah rumah, ada suami, diambilnya parang, mau dibacoknya istrinya. Ditangkapnya tangan laki-laki itu. "Kau tidak boleh sembarangan menghilangkan nyawa orang." "Apa urusanmu?" kata dia. "Aku harus ikut campur." "Nggak bisa, ini istriku, jangan kau ikut campur." "Aku harus ikut campur." "Apa alasanmu membunuh istriku?" "Dia khianati aku." Rupanya merantau suaminya ini lama, pulang ditengoknya istrinya perutnya besar. Khianati bagaimana? Itu perutnya maksudnya hamil, dia khianati saya. Apa dia udah, kalau perut besar sudah pasti hamil, apalagi kalau tidak hamil. "Ikut aku," kata Sunan Gunung Jati. Masuk ke dalam kamar, dibaringkan istrinya. Sunan Gunung Jati berdoa, dia keluarkan jari kelingking, dia letakkan di pangkal perut, dia tarik garis lurus ke bawah, terbelah perut wanita itu. "Sini kau lihat, ada nggak bayinya di dalam?" Ditengok, nggak ada bayinya. Malah yang ada gumpalan daging. Istrimu ini sedang sakit, dia kena semacam tumor, mestinya kau kasihani dia. Berdoa Sunan Gunung Jati, dengan makrifatnya kepada Allah diangkatnya daging itu, kemudian diusapnya perut wanita itu, dan sedikit pun tidak ada bekas jahitan. Seandainya Sunan Gunung Jati masih hidup, saya pastikan nggak laku dokter bedah itu.
Apa itu Ustaz? Karomah, bukan mukjizat. Sunan Ampel ditunjuknya buah mergat berubah jadi emas. Kalau yang ceramah nih yang nunjuk sampai bengkok tangannya, insya Allah nggak akan berubah itu. Dah, Sunan Kalijaga ditunjuknya pasir jadi beras. Sunan Bonang berdiri di pinggir sungai, dia hanya baca Bismillahirrahmanirrahim, beku air sungai itu, nyebrang dia berjalan di atas sungai. Apa itu Ustaz? Karomah, bukan mukjizat. Kalau aku tes macam mana Ustaz? Ya tes lah, mana aku nggak ikut campur itu. Berdiri di pinggir sungai Delhi, Bismillahirrahmanirrahim, nyebranglah, insya Allah takjiah lah kami rame-rame itu insya Allah. Tapi bismillahnya sama Ustaz, bismillah sama, kualitas bobot manusia yang mengucapkan bismillah itu yang bikin beda. Kenapa? Gharib, dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama-ulama kita dulu kadang-kadang ada hal-hal yang di luar jangkauan kita, tapi mereka bisa lakukan. Itulah karomah. Untuk kita manusia biasa ini Ustaz, kalau ada kejadian yang di luar jangkauan kita tapi terjadi, itu namanya ma'unah. Dulu di Kuala tahun 91 ada seorang wanita, tembung dulu baru bandar kelipah Pak, gembung dulu baru menikah. Rupanya kecelakaan lah, kejadian duluan, nikah. Rupanya laki-lakinya nggak tanggung jawab, ditinggalnya perempuan nih, pergi dia ke Pekanbaru melahirkan. Dah di klinik, salah satu klinik di Kuala, sehat bayinya, sehat ibunya. Jam 11 malam minta keluar langsung, pulang, takut biayanya membengkak. Sampai di rumah malam, entah gimana, menjelang jam 4 pagi dia keluar rumah. Rupanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dia bawa cangkul, dia korek lubang di bawah pohon coklat. Tetangga sebelahnya mau ke WC, WC-nya di luar, di kampung lah. Ditengoknya ada orang gali lubang. Terakhir diperhatikannya dari jarak jauh. Nah, itu kalau bahasa Indianya kenjiro, keten jarak jauh. Nah, yang namanya yang ceramah Rahul kan sedikit-sedikit harus tahu bahasa India. Kenjiro, keten jarak jauh. Nanti kalau hari raya istri minta maaf sama suami, bahasa Indianya mohabbatin, artinya mohon maaf lahir dan batin, kan kira-kira gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu diperhatikannya dari jarak jauh. Rupanya udah siap digalinya lubang, ditanamnya bayinya. Yang nengok nih ibu-ibu, merinding dia, menggigil ketakutan, lapor ke kepala dusun. Cerita sama keluarga dulu, keluarga pun pergi ke kepala dusun pun lama membahas, lapor ke kepala desa dibahas lagi, akhirnya baru lapor ke polsek, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, terlalu panjang birokrasinya. Turun polsek jam 11 Pak, menjelang siang, langsung ditangkap ibunya, suruh tunjukkan di mana dia tanam bayinya itu. Akhirnya anggota polsek korek, jam 4 bayi itu ditanam, jam 11 dikorek, hidup bayi itu. Dari mana oksigennya Ustaz? Jangan tanya saya pun nggak tahu itu. Tapi kok hidup Ustaz? Ma'unah, ada pertolongan Allah untuk dia. Menurut akal nggak mungkin, tapi bagi Allah ada yang nggak mungkin. Tahun berapa dulu di Pakistan terjadi gempa bumi, ada gedung runtuh, bayi tertimbun di dalam, 1 minggu selamat bayi itu. Orang kecelakaan, menurut logika pasti mati nih, nengok kondisi mobil, tapi selamat. Itulah ma'unah. Mukjizat hanya untuk Rasul, sesudah Rasul nggak ada lagi mukjizat. Di Indonesia ini kan ada artis 3 tuh yang paling terkenal. Ada goyang ngebor dulu, goyang ngecor, ada goyang patah-patah. Ada satu yang punya goyang ini, saya nggak sebut lah. Pulang dia dari umroh, ditanya sama wartawan di Bandara Cengkareng, macam mana kesan Mbak umroh? Aduh, saya merasakan keajaiban tanah suci. Saya merasa dapat mukjizat di tanah suci. Tukang goyang dapat mukjizat dari mana? Mukjizat dia dapat. Jadi mukjizat ada kauniyah, ada akliyah. Mukjizat akliyah itu apa Ustaz? Cuman satu, Al-Quran. Quran itu mukjizat Ustaz, mukjizat.
Bagaimana Ustadz bisa bilang Quran itu mukjizat? Ya kan cuman kitab biasa, macam buku-buku yang lain. Orang kalau cuman lihat fisiknya, orang nggak akan tahu Quran itu mukjizat. Orang paham Quran itu mukjizat kalau dia gunakan akalnya memahami Al-Quran. Baru dia sadar Quran itu mukjizat. Kira-kira Ustadz bisa nggak bukakan hari ini bahwa Quran itu mukjizat? Kita buka hari ini. Apa buktinya Quran itu mukjizat? Orang nggak akan paham Pak kalau Quran mukjizat kalau dia cuman dipajang saja di lemari. Ini kan banyak yang terjadi, Quran dipajang di lemari, nanti dipakai istri melahirkan, ambil Quran taruh di atas kepala bayi. Tasnya apa yang ngajari? Ditanya sama Ustadz, itu kok Quran ditaruh di kepala anaknya Pak? Tapi anak bayi darahnya manis Ustadz, biar gak diganggu setan. Ngalah-ngalahi jimat Mbak Marijan Quran tadi. Nanti suami meninggal, ambil Quran, taruh di kepala mayat. Saya pun nggak ngerti entah siapa pertama ngajari dulunya. Asal orang meninggal di kepala mayat pasti ada Quran. Istri nangis, anak ngobrol di belakang. Quran di kepala mayat, suruh jaga mayat. Nggak ada yang baca. Merajuk mayat tuh duduk, baca sendiri dia di situ. Yang takziah pun lompat pulang semua. Nggak akan tahu orang Quran itu mukjizat kalau dia tidak baca, dia tidak pelajari Quran itu. Apa buktinya Quran mukjizat? Begini, ini waktu kita singkat. Ayat itu dua Pak, ada tersurat, ada tersirat. Ayat tersurat, itulah yang 6.666 ayat menurut hitungan satu ahli. Menurut pakar yang lain 6.236 ayat, yang manapun jumlahnya 6.000 lebih. Itu ayat tersurat. Ada lagi ayat tersirat. Ayat tersirat itu Ustaz, alam. Pohon mangga di luar itu ayat Allah. Pohon pepaya itu ayat Allah. Pada pohon kelapa sawit ada ayat Allah. Ada binatang-binatang yang bertebaran di muka bumi, semua itu ayat-ayat Allah. Peristiwa-peristiwa alam itu semua ayat-ayat Allah yang tersirat. Ayat tersurat dengan ayat tersirat nggak pernah bertentangan. Contoh, di Quran ada ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi ini sudah kami goncangkan dengan goncangan yang keras, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi menyembur mengeluarkan kandungan-kandungan isinya. Ini ayat turun masa Nabi 14 abad yang lalu, peristiwanya 26 Desember 2004, tsunami. Tsunami ini pas sesuai dengan al-zalzalah itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi sudah kami goncangkan dengan goncangan yang keras. Sebelum tsunami yang terjadi gempa, bumi goncang dulu. Wa akhrajatil ardu asqalaha, berhenti gempa. 20 menit kemudian di Aceh naik air dari laut berwarna hitam lengkap dengan kandungan-kandungan isinya. Diterjangnya kota Banda Aceh 6 meter tinggi ayat itu. Bumi menyembur mengeluarkan kandungan-kandungan isinya, kata Allah. Gak pernah bertentangan ayat ini. Saya waktu ngisi Swindu tsunami Aceh, saya tanya orang Aceh itu di sana, selesai zikir doa, Bapak waktu kejadian itu Pak masih ada di sini Pak? Oh saya di sini Pak Ustaz. Waktu kejadian itu Bapak macam mana? Saya sedang olahraga, aku lari-lari pagi Pak Ustaz. Lama rupanya datang gempa. Aduh Pak Ustaz, biasa gempa ayun kanan kiri, ini atas bawah, telungkup aku Pak Ustaz, kata dia. Rupanya berhenti gempa, tahu-tahu datang air 6 meter tinggi Pak Ustaz. Sadar aku udah nyangkut di atap rumah orang, kata dia. Selamat, alhamdulillah Pak Ustaz, kata dia. Jadi memang betul gempa dulu, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi sudah kami goncangkan, berhenti. Wa akhrajatil ardu asqalaha, barulah bumi menyembur mengeluarkan kandungan isinya. Tsunami Aceh. Peristiwanya sama dengan yang di Quran itu. Dah, itu satu ayat. Kemudian ayat yang lain, Bapak Ibu coba buka nanti surah Al-Mu'minun 12. Allah bilang begini, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa ja'alnahu nutfatan 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, dan seterusnya. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu dari saripati yang ada di tanah.
Udah, kemudian kami rubah dia menjadi setetes air mani yang kami simpan dalam tempat yang kokoh bernama rahim. Wow, bahasa Quran. Quran nggak sebut langsung rahim, tapi sebuah tempat yang kokoh. Bayangkan bayi 3, 4, 6 kilo bisa tinggal di situ. Kemudian dia berubah menjadi segumpal darah. Kemudian dia berubah menjadi segumpal daging. Kemudian keluar tulang belulangnya. Kemudian dibungkus lagi dengan daging. Para ahli tafsir bilang itu prosesnya Pak 40 hari air mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, 40 hari keluar tulang belulang. Itu ayat demi Allah turun, belum ada alat USG Pak. Hari ini dokter-dokter kandungan semua punya alat USG. Ada yang 3 dimensi, ada yang 4 dimensi. Dan satu pun dokter kandungan tidak ada yang membantah ayat ini. Perkembangan janin yang diceritakan di Quran persis itu juga lah yang mereka lihat, yang terpantau di dalam USG. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, nanti buka surah Yunus. Ya, maaf, sebelum masuk surah Yunus kita buka dulu surah Al-Furqan ayat 53. Allah berfirman di situ, wa huwal ladzi marajal bahraini hadza adbun quratun wa hadza milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang ini asin dan berasa pahit, dan dijadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Allah menceritakan bahwa dia membiarkan hamparan laut dengan dua air sisi di dalamnya, dua sisi air. Satu sisi airnya asin, satu sisi airnya tawar. 2010 orang berlayar di lautan Cordoba, mereka tiba-tiba melihat di tengah laut, kok di tengah hamparan laut itu dua airnya itu dua warna, yang satu biru, yang satu hijau. Mereka dekati ke situ, yang warna biru ini asin, yang warna hijau ini airnya tawar. Yang tawar ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ikannya ikan-ikan tawar semua. Yang di sini ikannya ikan-ikan laut semua. Sesuai dengan yang disampaikan Allah, Allah jadikan hijab di antara keduanya, dinding. Ikan yang di air asin tidak mau masuk ke air tawar, ikan yang di air tawar tidak mau masuk ke air asin. Kami jadikan hijab di antaranya, dinding. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, 2012 on the spot televisi kita memberitakan juga bahwa ternyata di lautan Kalimantan kita juga ada yang seperti itu airnya, cuman separuh atas asin, separuh bawah airnya tawar. Allah sudah ceritakan duluan 14 abad yang lalu. Maha benar Allah dengan segala firman. Satu lagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini kalau diungkap banyak lagi sebenarnya, tapi kita ambil 3 contoh ini saja. Allah mengatakan, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Yunus 92. Maka pada hari ini kami selamatkan jasad Farao, jasad Fir'aun, sebagai tanda kekuasaan kami kepada manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, Fir'aun tenggelam masa Nabi Musa. Musa ke Nabi Muhammad udah ratusan tahun. Sampai masa Nabi Muhammad, Allah kabarkan surah Yunus 92 ini, kami abadikan jasad Fir'aun itu sebagai tanda kekuasaan pada manusia. Ninggal Nabi Muhammad, belum ditemukan jasad Fir'aun. 150 tahun sesudah Nabi Muhammad wafat, terdampar di lembah Luxor Mesir sesosok jenazah lengkap dengan pakaian kerajaannya, tingginya di atas rata-rata. Diambil jenazah itu, diteliti di pusat penelitian purbakala di Mesir, semua sepakat inilah mayat Fir'aun yang mengejar-ngejar Musa itu. 14 abad yang lalu Allah sudah kabarkan, kami abadikan jasad Fir'aun. Ninggal Nabi 150 tahun, terbukti jumpa jasad Fir'aun itu, dan sampai sekarang abadi, masih utuh, nggak rusak. Rata-rata orang kalau ziarah ke Mesir, salah satunya agenda mereka melihat mayat Fir'aun. Nanti sekali-sekali kita charter makmur, kita rame-rame berangkat ke sana gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat tersurat dengan ayat tersirat nggak pernah bertentangan. Ini kalau dibuktikan banyak lagi yang lain. Tapi ada satu lagi pendekatan yang akan menjadikan kita lebih paham bahwa Quran itu mukjizat. Apa itu, Ustaz? Bapak-bapak, ibu-ibu, Quran itu turun bahasa Arab. Turunnya di Arab.
tapi yang luar biasa. Orang Aceh kok bisa hafal Quran 30 juz? Nggak tahu bahasa Arab tuh yang hafal. Orang Mendiling ada hafal Quran 30 juz. Orang Padang hafal Quran 30 juz. Dipastikan seluruh provinsi sekarang sudah ada orang hafal 30 juz. Buktinya setiap MTQ nasional tiap provinsi mengirim peserta 30 juz. Yang hafal itu pun nggak tahu bahasa Arab. Kok bisa? Maka di mana-mana ada musabaqah tilawatil Quran. Saya belum pernah dengar musabaqah tilawatil Injil, belum pernah dengar. Musabaqah hifzil, hafalan Injil, belum pernah dengar. Musabaqah hifzil Quran di mana-mana udah berulang kali sampai tingkat internasional. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau itu belum lagi, ada lagi yang lebih luar biasa membuktikan Quran itu mukjizat. Apa itu? Di Indonesia sudah ditemukan ada anak berumur 6 tahun hafal Quran 30 juz. 6 tahun. Masih ragukah kita Quran itu mukjizat? Bahasanya Arab semua. Yang menghafal nggak tahu bahasa Arab, masih 6 tahun, tersimpan di kepalanya, tersimpan di dadanya. Musa, anak Belitung, ayahnya tukang jahit. Tahun lalu STQ, seleksi tilawatil Quran nasional di di Ternate, Maluku Utara. Bapak tahu siapa juaranya hafalan 30 juz seluruh Indonesia? Anak Sumatera Utara, anak Langkat, namanya Zahran Auzan, usianya masih 12 tahun. 30 juz hafal. Semalam dikirim dia ke Jakarta, hafalan Quran, musabaqah hafalan Quran yang diadakan Kedubes Arab Saudi. Lagi-lagi dia juara satunya. 12 tahun, Pak. Kita jenggot dah 7 warna, Pak usahakan 30 juz 30 aja pun tak lewat-lewat kita. Kadang baca watini belok ke wal asri. Orang ayatnya mirip, illallazina amanu wa amilus solihati, mestinya falahum, belok waktu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu pun bangga kali dia. Makmumnya pun mantap kali. Makmumnya pun sama bodohnya juga rupanya di belakang. 12 tahun hafal Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang ada satu rahasia yang mau kita ungkap. Ustadz, kenapa ya kok orang dari berbagai negara bisa hafal Quran 30 juz padahal mereka nggak tahu bahasa Arab? Rupanya Allah udah punya janji sama kita, Pak. Apa janjinya? Saya baca tadi di awal, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang turunkan Quran, aku yang menjaga Al-Quran itu. Rupanya itulah rahasianya. Kenapa ditakdirkannya ada orang-orang yang hafal Quran, anak-anak kecil hafal Quran, supaya Quran itu terjaga. Ini di Swedia kemarin ada kasus pembakaran Al-Quran. Biarkanlah mereka tertawa, mereka bakar Quran. Jangankan itu, seandainya pabrik Quran terbesar di Madinah itu dibombardir habis, ini masjid-masjid dibakar semua Quran, nggak usah khawatir, Pak. Quran nggak hilang. Di mana? Disimpan di dada-dada penghafal Al-Quran. Dan memang itu skenario Allah supaya Quran nggak pernah musnah dari muka bumi ini. Maka kalau bapak ibu punya anak hafal Al-Quran, anak bapak ibu itu orang-orang pilihan, cucu bapak ibu itu orang-orang pilihan. Mereka lah laskar Allah, penjaga Quran di muka bumi. Maka mereka disebut hafiz, penjaga, pemelihara Al-Quran. Maka kalau bapak ibu punya anak, punya cucu lagi mondok di pesantren, mereka sedang menghafal Quran, saya Irfan Yusuf minta tolong, sebelum bapak setiap sholat, sebelum selesai atau barangkali selesai doa, sebelum bangkit, jangan buru-buru tinggalkan sejadah, jangan cepat-cepat lipat sejadah, tapi hadiahkan dulu Fatihah buat anak-anak cucu kita yang lagi menghafal Quran itu. Kenapa? Nampaknya mereka berjuang menghafal Quran untuk diri mereka, padahal tidak. Mereka sedang merangkai sebuah mahkota. Nanti di padang mahsyar, dialah yang meletakkan mahkota itu di kepala orang tuanya. Ayat-ayat Quran yang dia hafal, rangkaian mahkota yang dia akan letakkan di kepala orang tuanya. Beruntunglah orang-orang yang punya anak cucu yang menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ini dapat membuka wawasan bagi kita semua. Apa itu mukjizat? Ada berapa macam mukjizat? Dan kenapa Quran disebut mukjizat?
supaya nambah keimanan kita, karena iman bukan hanya kepada Allah, bukan hanya kepada Rasul, kepada malaikat, tapi beriman juga kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada kita. Sekian dan demikian, selamat menyelesaikan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik buat kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal barakah was sihhata was salamata alaina bi barakati Ramadan, bi barakatil Quran, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi syahri Ramadan. Allahumma sallimna fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum